Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Rahmadani Widya. Pada video kali ini saya akan share ke kalian semuanya tentang pembahasan soal PTS IPA semester genap tahun ajaran 2020-2021. Soal ini berdasarkan soal dari bekas SMP Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Salah satu faktor yang menentukan besarnya tekanan yang dialami suatu benda pada zat cair adalah apakah A. berat benda, B. massa benda, C. volume benda, D. kedalaman benda. Kita tekankan kembali, di sini yang diminta adalah tekanan pada zat cair, maka ini hubungannya adalah dengan tekanan hidrostatis, tekanan pada zat cair. Maka kita ingat lagi bahwa tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan ρ GH. Dengan ρ itu adalah massa jenis zat, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman. Nah, maka faktor yang menentukan dari tekanan zat cair ini adalah apa? Ya, D, kedalaman benda. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Seorang anak bermasa 15 kg diam di atas lantai dengan luas alas kakinya masing-masing 50 cm persegi. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan yang diterima lantai sebesar A. 1,5 Newton per meter persegi, B. 3,0 Newton per meter persegi, C. 15.000 Newton per meter persegi, D. 30.000 Newton per meter persegi. Oke, semuanya diperhatikan. Di sini ada dari soal diketahui bahwa massa adalah 15 kg. Oke, jadi M sama dengan 15 kg. Kemudian luas alas kaki masing-masing 50 cm persegi. Luas alas itu adalah A, karena kaki jumlahnya 2 maka dan masing-masingnya adalah 50 cm persegi, maka karena 2 kaki maka 2 dikali 50 cm persegi. Saya ulangi lagi, kenapa dikali 2? Karena jumlah kaki ada 2 dan 50 ini hanya untuk satu kaki saja. Maka 2 dikali 50 adalah 100 cm persegi. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa satuan untuk luas ini kita jadikan dalam satuan SI, yaitu dalam meter persegi. Maka 100 cm persegi ini dibagi dengan 10.000 gitu ya, karena satu langkahnya itu kan 100, naik ke desimeter, kemudian naik lagi ke meter. Kemudian kita coret ya, bagian atas 2 angka, bagian bawah 2 angka, maka kita dapatkan A adalah 1/100 meter persegi. Kita masuk ke rumusan tekanan, bahwa P sama dengan F dibagi A. Kemudian F ini kita jabarkan menjadi P sama dengan M kali G, massa kali gravitasi, dibagi luas alas. Kita masukkan ya angkanya, tadi massanya adalah 15 kg dikali percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat, dibagi dengan tadi luas alasnya yaitu 1/100 meter persegi. Maka pembagian pecahan ini kita bentuk menjadi seperti ini ya. Dia menjadi pengali, maka dibalik jadi 1/100 dibalik menjadi 100/1, maka dia akan menjadi pengali. Jadi tekanannya adalah 15 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 100 meter persegi. Kita dapatkan karena angkanya adalah puluhan ratusan, mudah ya, jadinya ketemunya adalah
tekanan 15.000 Newton per meter persegi. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah C, 15.000 Newton per meter persegi. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Diketahui suatu benda di dalam air dengan titik A, kemudian diketahui hanya ketinggiannya. Suatu benda mendapatkan tekanan hidrostatis 24.000 Newton per meter persegi berada pada kedalaman 2 meter di dalam air. Jika diketahui percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka massa jenis benda tersebut adalah A. 1200 kg per meter kubik, B. 4.800 km per 4.800 kg per meter kubik, C. 120.000 kg per meter kubik, D. 480.000 kg per meter kubik. Oke, kita ketahui bahwa tekanan hidrostatis yang nilainya adalah 24.000 Newton per meter persegi. Kita tulis dengan pH ya untuk tekanan hidrostatis, kemudian kedalaman 2 meter, H sama dengan 2 meter. Oke, kita ingat kembali rumusan dari tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan rho GH. Nah, kita buat segitiga seperti ini ya agar lebih mudah, karena di sini yang ditanya bukan tekanan hidrostatisnya tetapi massa jenisnya. Siapakah massa jenis? Rho. Kita tulis rho ya. Jadi rho, perhatikan segitiganya, rho menjadi P tekanan dibagi dengan G percepatan gravitasi dikali dengan H ketinggian kedalaman atau kedalaman ya. Kita masukkan ya untuk P-nya, pH-nya ya 24.000 Newton per meter persegi dibagi dengan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, hanya 2 meter. Ada yang bisa dicatat ya agar lebih mudah. 01 yang bagian atas, 0 bagian bawah saling menghilangkan 1 kemudian 24 masih bisa dibagi dengan 2 dapat 12, masih sisa 02 ya, jadinya adalah 1.200 kg per meter kubik. Jadi untuk jawaban nomor 3 adalah yang A, 1.200 kg per meter kubik. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Pompa hidrolik ya semuanya. Kemudian sistem di atas akan seimbang untuk mengangkat mobil sebesar 3.600 Newton jika gaya F1-nya A. 400 Newton, B. 4.000 Newton, C. 32.400 Newton, D. 324.000 Newton. Nah, ini adalah penerapan dari hukum Pascal dengan persamaan F1 sama per A1 sama dengan F2 per A2. F ini adalah gaya, A adalah luas permukaan. Kita amati ya. Untuk yang ditanya adalah F1-nya dibagi dengan A1. A1 adalah, nah ini dia, A1-nya adalah 5 cm persegi. Kita masukkan ya, 5 cm persegi sama dengan F2-nya. Kita cek F2-nya dari gambar ya. F2-nya adalah 3.600 Newton. Kita masukkan ya, 3.600 Newton dibagi dengan A2-nya, yaitu ya di gambar ya, A2 adalah 45 cm persegi. Kita masukkan ya, 45 cm persegi. Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk mendapatkan F1, maka dengan bentuk matematis seperti ini kita gunakan jurus T ya. Nah, seperti ini T-nya. Oke,
jadi untuk F1 didapatkan dari 3600 Newton dikali dengan 5 cm persegi dibagi dengan 45 cm persegi. Kita sederhanakan ya, kita coret 5 dengan 45, 5 nya dapat 1, 45 nya dapat 9. Masih bisa dicoret ya dengan 3600 nya kita gunakan angka depannya agar lebih mudah. 36 kita coret dengan 9, 9 nya dapat 1, 36 nya dapat 4. Nah ini masih ada 4 dan masih ada 0 2 di belakangnya, maka untuk hasil dari F1 nya adalah ya 400 Newton. Untuk nomor 4 jawabannya adalah yang A, 400 Newton. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Seseorang berada di suatu tempat dengan tekanan udara 64 cm Hg. Perkiraan ketinggian tempat tersebut dari permukaan air laut adalah A. 640 meter, B. 760 meter, C. 1200 meter, D. 2400 meter. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali bahwa tekanan udara di atas permukaan air laut adalah 1 atm atau 1 atmosfer. Kemudian 1 atmosfer ini nilainya adalah 76 cm Hg. Ini sudah pasti ya, patokan 76 cm Hg. Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan persamaan H ketinggian sama dengan 76 cm Hg dari 1 atmosfer tadi ya yang di atas, kemudian tekanan udara P udara. Kemudian karena ini masih dalam cm Hg maka dikalikan dengan 100 meter agar didapatkan ketinggian dalam satuan meter. Oke, kita masukkan ya untuk tekanan udara yang nilainya 64 cm Hg ini ke persamaan. Maka H sama dengan 76 dikurangi 64 dikali 100 meter. 76 dikurang 64 berapa? Ya, didapatkan 12 dikali 100 meter. Maka untuk ketinggiannya didapatkan 1200 meter. Begitu ya semuanya, mudah kan? Jawabannya untuk nomor 5 adalah C, 1200 meter. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Suatu ruang tertutup mengandung gas dengan volume 150 ml. Jika tekanan ruangan tersebut sebesar 30 cm Hg, maka volume gas pada ruangan yang tekanannya 90 cm Hg adalah A. 50 ml, B. 450 ml, C. 600 ml, D. 750 ml. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini kita ingat kembali tentang hukum Boyle. Jadi hukum Boyle rumusannya adalah P1 tekanan 1 sama dikali dengan volume 1 bagian 1 sama dengan tekanan 2 dikali dengan volume 2. Oke, kita masukkan ya. Nah, kita masukkan, kita cari, kita buat tempat yang agak lebih luas. Nah, ini dia. Tekanan ruangan tersebut sebesar 30 cm Hg. Ini adalah sebagai P1. Kemudian kita cari F1-nya ya. Volumenya adalah 150 ml. Oke, ini ya. Kemudian sama dengan P2-nya, tekanan untuk P2-nya tekanan 90 cm Hg, kita masukkan. Nah, yang ditanyakan adalah volume untuk tekanan 90 cm Hg ini berapa. Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk mencari F2 ini, F2 kita pindah ruaskan, maka 90 cm Hg ini akan menjadi pembagi, begitu ya. Jadi 30 cm Hg kita kalikan dengan 150 ml dibagi dengan 90 cm Hg. Oke, kita manfaatkan penyederhanaan ya.
30 dan 90 bisa kita sederhanakan. 30 nya dapat 1, 90 nya dapat 3 dan 1500 juga bisa disederhanakan. 150 dan 3 juga bisa kita sederhanakan. 150 dibagi dengan 3 nya dapat 1, 150 nya dapat 50. Jadi untuk hasil dari volume 2 atau volume pada tekanan 90 cm Hg didapatkan hasilnya adalah 50 ml. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah A, 50 ml. Kita lanjutkan soal nomor 7. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. B. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. C. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar dan menaikkan air ke daun. D. Jaringan phloem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Oke, untuk soal nomor 7 jawabannya adalah A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, gambar 1, 2, 3, 4 beserta ukuran untuk panjang, lebar, dan tingginya lengkap. Dari keempat balok mempunyai massa yang sama. Balok yang memberikan tekanan terbesar terhadap lantai adalah balok nomor apakah A1, B2, C3, D4. Kita ingat kembali prinsipnya. Ketika luas bidang mengecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin membesar. Dan sebaliknya, ketika luas bidang membesar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil. Oke, tekanan terbesar ya yang ditanyakan di soal, kita ingat kembali prinsipnya adalah kita gunakan untuk luas alasnya. Jadi kita hitung per masing-masing baloknya untuk luas alasnya. Luas alas di sini maka panjang kali lebar. Kita mulai dari balok pertama A. Luas alas balok pertama A sama dengan, oke, ini ukurannya untuk panjang dan lebar saja ya, tanpa tinggi. Kalau dengan tinggi maka jadi volume, dan di sini yang ditanyakan cukup luasnya saja. Jadi panjang kali lebar. Panjangnya adalah 8 cm, lebarnya 6 cm. Didapatkan luas sebesar 48 cm persegi. Lanjut ke balok nomor 2. Oke, panjang 4 cm, lebar 2 cm. Untuk A-nya panjang 4 cm, lebar 2 cm. Maka hasil akhirnya untuk luas adalah 8 cm persegi. Kita lanjutkan ke balok nomor 3. Alasnya, luas alasnya maka panjangnya adalah 6 cm, lebarnya adalah 4 cm. Maka luasnya didapatkan 24 cm kuadrat. Kita lanjutkan ke balok nomor 4. Alasnya ini adalah panjangnya 9 cm, kemudian lebarnya adalah 6 cm. Kita masukkan panjang 9 cm, lebar 6 cm. Maka 9 kali 6 didapatkan hasil 54 cm. Ingat, yang ditanyakan di sini adalah tekanan terbesar. Untuk tekanan terbesar, maka luas bidangnya cari yang paling kecil. Kita cek 48, 8, 24, dan 54. Kita dapatkan luas yang paling kecil adalah balok nomor 2. Jadi jawaban nomor 8 adalah yang B, 2. Kita lanjutkan soal nomor 9. Sebuah balok kayu tampak seperti pada gambar berikut. Ada sisi X dan sisi Y. Jika luas X sama dengan 4 kali luas Y, maka besar tekanan yang dihasilkan X terhadap Y adalah A 1/4 kali, B setengah kali, C 2 kali, D 4 kali. Oke,
Oke, kita masuk ke persamaan tekanan ya. Di sini ada dua sisi, dua luas X dan Y. Px kita bandingkan dengan Py sama dengan tekanan ya. Berarti Fx untuk tekanan X dibagi dengan AX dibanding dengan yang tekanan untuk sisi yang Y ya. Fy dibagi dengan AY. Oke, kita lanjutkan. Untuk F-nya saling menghilangkan ya. Untuk gayanya saling menghilangkan, kita anggap 1, maka Px dibanding Py, tekanan X dibanding tekanan Y adalah 1 per AX nya. Ingat, AX adalah 4 kali AY, berarti AX 4 AY. Nah, seperti ini dibanding dengan 1 per AY. Oke, AY nya bisa saling menghilangkan ya. Nah, begini, saling menghilangkan, kita anggap 1, maka Px nya sama dengan Px per Py. Tampilannya kita buat perbandingan seperti ini ya, sama dengan atasnya, hanya bentuk saja yang dibuat beda, sama dengan 1/4 atau 1/4. Nah, kita bentuk sesuai permintaan soal, dihasilkan tekanan X terhadap Y, maka Px kita buat menggunakan jurus T seperti ini. Nah, untuk mendapatkan Px ya, maka Px sama dengan Py atau 1/4 Py. Nah, seperti ini. Oke, jadi jawabannya Px atau tekanan X 1/4 dari tekanan Y. Maka jawabannya untuk soal nomor 9 adalah A 1/4 kali. Soal nomor 10. Peristiwa keluarnya udara yang kaya karbon dioksida dari paru-paru ke lingkungan disebut A. absorpsi, B. respirasi, C. inspirasi, D. ekspirasi. Untuk soal nomor 10 jawabannya D. ekspirasi, keluarnya udara ya, maka X ekspirasi. Soal nomor 11, perhatikan gambar organ pernapasan di bawah ini. Ditunjuk organ bagian X. Proses yang terjadi pada bagian X adalah A. menghasilkan suara yang keras, B. penyerapan uap air oleh lendir, C. menyaring benda asing oleh silia, D. mempercepat proses pengikatan oksigen. Kita perhatikan dulu bahwa yang ditunjuk X yang dimaksud adalah laring. Oke, laring ini adalah X tersebut. Jadi proses yang terjadi di laring adalah A. menghasilkan suara yang keras. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Diafragma relaksasi, 2. Diafragma kontraksi, 3. Otot antar tulang rusuk relaksasi, 4. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Dari pernyataan di atas yang sesuai dengan proses inspirasi yaitu A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Oke, ini adalah gambaran dari proses inspirasi yang sisi kiri. Kita ketahui bahwa otot tulang rusuknya kontraksi, kemudian diafragmanya juga kontraksi. Oke, kita lihat dari pernyataannya nomor 2 ya, betul, diafragma kontraksi, kemudian otot antar tulang rusuk berkontraksi nomor 4. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 12 jawabannya D. Kita lanjutkan soal nomor 13. Udara yang masih tersisa dalam paru-paru setelah proses ekspirasi disebut udara A. tidal, B. residu, C. suplementer, D. komplementer. Oke, ini tampilan grafiknya ya. Untuk udara yang masih sisa, maka ini adalah residu. Residu itu adalah volume udara sisa ya. Ini gambarannya di bagian paling bawah, volume sisa atau residu.
Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Perhatikan grafik kapasitas paru-paru berikut. Oke, ini gambar grafiknya. Kemudian pertanyaannya, dari grafik volume udara pernapasan di atas, di samping udara tidal dan udara suplementer secara bergantian, secara berurutan ditunjukkan dengan nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D5 dan 6. Oke, ini adalah kita perjelas ya grafiknya. Yang ditanyakan adalah tentang udara tidal. Kita cek udara tidal dan udara suplementer. Oke, ini untuk udara tidal. Di antara cadangan inspirasi dan ekspirasi ada volume tidal. Kita cek untuk di grafik soal. Nah, ini dia nomor 2 ya. Kemudian satunya adalah udara suplementer. Nah, udara suplementer itu adalah volume cadangan ekspirasi. Oke, yang sama, suplementer itu istilah yang sama dengan volume cadangan ekspirasi. Maka, oke, sesuai dengan grafik soal itu adalah grafik nomor 3. Jadi, untuk tidal dan suplementer adalah B, 2, dan 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Posisi tubuh yang mempunyai frekuensi pernapasan paling kecil adalah A. Berdiri, B. Duduk, C. Jongkok, D. Berbaring. Ya, nomor 15 D. Berbaring. Soal nomor 16. Pada pernapasan perut, ekspirasi terjadi bila otot-otot A. Diafragma berkerut menyebabkan membesarnya rongga dada, B. Diafragma mengendor menyebabkan mengecilnya rongga dada, D. Antar tulang rusuk berkerut menyebabkan mengecilnya rongga dada, D. Antar tulang rusuk mengendor menyebabkan membesarnya rongga dada. Oke, ini adalah gambaran dari pernapasan perut. Ini untuk inspirasi dan ekspirasi, dan untuk di soal ditanyakan untuk ekspirasi ya. Ekspirasi, nah ini dia yang bagian kanan. Ekspirasi itu diafragmanya relaksasi atau mengendor sehingga rongga dada mengecil. Oke, jadi jawaban soal nomor 16 adalah B. Diafragma mengendor menyebabkan mengecilnya rongga dada. Kita lanjutkan soal nomor 17. Penyakit pada sistem pernapasan yang disebabkan susunan dan fungsi alveolus yang tidak normal sehingga mengakibatkan kerusakan pada kantong udara atau alveolus disebut A. Sinusitis, B. Pleuritis, C. Emfisema, D. Pneumonia. Oke, ini gambaran dari rusaknya kantong udara atau alveolus, dan penyakit ini dinamakan sebagai emfisema. Nomor 17 C. Emfisema. Nomor 18. Lapisan kulit yang tersusun oleh sel-sel mati dan berperan untuk menahan penguapan yang terlalu banyak adalah A. Lapisan tanduk, B. Lapisan dermis, C. Lapisan Malpighi, D. Lapisan endodermis. Ya, nomor 18 A. Lapisan tanduk. Kita lanjutkan soal nomor 19. Hati sebagai organ ekskresi mengeluarkan A. Amonia, B. Protombin, C. Hemoglobin, D. Cairan empedu. Ya, betul sekali, 19 D. Cairan empedu. Nomor 20. Perhatikan gambar penampang ginjal berikut. Oke, ditunjuk bagian X. Pernyataan yang benar tentang bagian ginjal yang ditunjuk huruf X adalah A. Ureter berfungsi sebagai saluran urin, B. Korteks berfungsi dalam penyaringan darah, D. Pelvis berfungsi menampung urin sementara hasil penyaringan darah, ataukah D. Medula berfungsi mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan sebagai tempat berkumpulnya pembuluh darah kapiler. Oke, kita perjelas lagi. Ini untuk penampang ginjal, dan bagian X itu yang ditunjuk adalah jelas ya keterangannya, yaitu medula. Untuk X adalah medula. Maka jawaban dari soal nomor 20 adalah D. Medula berfungsi mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan sebagai tempat berkumpulnya pembuluh darah kapiler.
Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Perhatikan data zat yang terkandung dalam urin di bawah ini. 1 urea, 2 protein, 3 glukosa, 4 amonia, 5 asam ureat, 6 zat warna empedu. Dari data di atas yang merupakan kandungan zat pada urin normal adalah nomor, oke kita cek ya yang ada pada urin normal. Yang pertama urea, kemudian amonia, 5 asam urea, kemudian 6 zat warna empedu. 1, 4, 5, 6, 21B, 1, 4, 5, 6. Nomor 22. Perhatikan gambar bagian-bagian nefron di bawah ini. Ditunjuk dari bagian nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dari gambar di atas, glomerulus dan tubulus contortus distal ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 1 dan 5, D 2 dan 6. Oke, kita perjelas untuk bagian glomerulus. Dan bagiannya adalah ini dia, ini adalah glomerulus ditunjukkan oleh bagian nomor 1. Kemudian untuk tubulus distal ditunjukkan, nah ini dia untuk tubulus distal, maka di gambar soal adalah nomor 5. Maka jawabannya adalah C 1 dan 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Dalam urin ditemukan protein akibat kerusakan pada bagian glomerulus saat proses filtrasi. Gangguan ini disebut A. nefritis, B. batuk ginjal, C. albuminuria, D. diabetes mellitus. Ya, betul sekali, batuk ginjal B. 24. Augmentasi adalah salah satu tahapan proses pembentukan urin, yaitu A. proses penyaringan darah, B. proses penyerapan zat yang dibutuhkan oleh tubuh, C. proses penambahan zat sisa dan urea untuk dikeluarkan dari tubuh, D. proses penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ya, betul sekali, 24 C. proses penambahan zat sisa dan urea untuk dikeluarkan dari tubuh. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Sebagai salah satu alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengekskresikan zat sisa metabolisme berupa A. air dan garam, B. cairan empedu, C. karbon dioksida dan uap air, D. air, urea, asam ureat, garam, vitamin, dan obat-obatan yang berlebihan. Ya, apa semuanya 25? Ya, betul sekali, C. karbon dioksida dan uap air. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan pembahasan untuk soal PTS. Semoga bermanfaat. Saya ingatkan kembali untuk selalu like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar selalu mendapatkan video-video update dari channel YouTube Rahmadani Widya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.